Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja sehingga dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama Bu Hani Istiqomah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian diberikan kepahaman oleh Allah dalam memahami ilmu yang diberikan Bu Hani pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada saat ini kita masih belum bisa bertatap muka. Kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Karena situasi yang masih belum memungkinkan, karena kita masih berada dalam pandemi wabah COVID-19. Oleh karena itu, anak-anak, Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan dengan cara memakan dan minum yang bergizi, yang sehat, yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara rajin mencuci tangan. Dan apabila kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan hindari tempat kerumunan. Oleh karena itu anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang minuman haram. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa minuman halal, mulai dari pengertian, jenis, kemudian manfaat dari mengkonsumsi minuman halal. Hari ini anak-anak, kita akan membahas tentang minuman haram. Mungkin kalian pernah mendengar tentang minuman haram. Salah satu contohnya yaitu miras atau minuman keras. Mungkin minuman keras ini kita lihat di gambar atau mungkin dari berita di televisi. Karena minuman keras itu tidak dijual bebas di toko atau di supermarket karena merupakan minuman yang dilarang oleh pemerintah untuk diperjualbelikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang minuman haram. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dalil tentang larangan mengonsumsi minuman haram. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis minuman haram. Kemudian, kalian dapat menyebutkan akibat dari mengkonsumsi minuman haram. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan hikmah menghindari minuman haram. Materi kita yaitu mengenai minuman haram. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang ditunjukkan Bu Hani itu ada beberapa jenis minuman keras. Yaitu di situ ada bir, berbagai macam merek bir. Anak-anak, apakah bir itu termasuk minuman haram? Ya, bir merupakan minuman haram karena bersifat memabukkan, karena mengandung alkohol. Ketika minuman itu mengandung alkohol, maka minuman tersebut akan membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, gambar yang kedua, yaitu
Di situ ada kopi yang terkena air liur anjing. Apakah kopi tersebut sudah termasuk minuman haram? Ya, kenapa? Karena ketika kopi tersebut sudah terkena air liur anjing, maka sudah masuk dalam minuman yang terkena air najis. Kemudian gambar yang ketiga. Di situ anak-anak ada gambar orang yang mengambil minuman. Nah, apakah minuman tersebut termasuk minuman haram meskipun minuman yang diambil adalah minuman yang halal? Ya, minuman tersebut berubah menjadi minuman haram karena diperoleh dari hasil mencuri. Kemudian selanjutnya anak-anak, dari beberapa gambar yang ditunjukkan Bu Hani, maka kita dapat mengerti tentang pengertian dari minuman haram. Apa itu minuman haram? Minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Jadi sekali lagi, apa itu minuman haram? Minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Allah melarang manusia mengonsumsi minuman haram karena minuman yang haram mengandung bahaya dan berbagai macam penyakit. Selain itu juga anak-anak, minuman haram itu sebagian besar memabukkan yang dapat merusak akal dan juga tubuh orang yang minum minuman haram tersebut. Dan ketika kita meminum minuman haram, maka apa yang akan kita peroleh? Yaitu dosa. Oleh karena itu anak-anak, kita harus menghindari minuman haram. Karena banyak mudarat yang ditimbulkan. Baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian selanjutnya. Larangan mengkonsumsi minuman haram. Anak-anak, Allah melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman haram. Ketika Allah melarang sesuatu untuk kita konsumsi, pasti di balik larangan tersebut ada kebaikan untuk diri kita. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengandung larangan untuk kita meminum minuman haram adalah yang pertama dari surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Di sini dijelaskan bahwa khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, itu termasuk perbuatan setan. Alangkah baiknya anak-anak kita menjauhi langkah-langkah setan, karena itu merupakan perbuatan yang buruk. Kemudian selanjutnya, dalil yang kedua, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dalam ayat tersebut anak-anak, Allah menjelaskan bahwa di dalam khamr dan judi itu terdapat dosa yang besar. Oleh karena itu, hendaknya kita menjauhi minuman khamr. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis minuman haram. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, dan jiwa serta moral. Anak-anak, semua jenis minuman yang memabukkan itu haram hukumnya untuk diminum, baik itu dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah yang banyak. Minuman yang memabukkan sering disebut sebagai khamr, sebagaimana sabda Rasulullah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram hukumnya. Jadi sekali lagi anak-anak, semua jenis minuman yang memabukkan baik itu dalam jumlah sedikit maupun jumlah banyak itu haram hukumnya untuk diminum. Kemudian jenis minuman haram yang kedua. Minuman yang berasal dari binatang yang haram. Seperti air susu anjing, air susu babi, dan lain sebagainya. Anak-anak, anjing, babi termasuk binatang haram. Jadi semua bagian dari babi apapun itu haram hukumnya untuk dimakan dan diminum. Kemudian selanjutnya, darah manusia atau binatang seperti darah ular. Anak-anak, di luar negeri itu banyak orang-orang yang mengkonsumsi darah dari binatang haram. Contohnya yaitu darah ular. Meskipun itu bertujuan untuk stamina atau kesehatan, tetapi itu tetap dilarang karena termasuk minuman haram. Selanjutnya, minuman haram yang keempat yaitu minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Minuman yang berasal dari benda najis, baik itu najis ringan, najis sedang, ataupun najis berat, itu haram hukumnya untuk diminum. Contoh, misalkan kamu mau minum dari gelas yang sudah terisi dengan air putih. Kemudian minuman kamu terkena atau kemasukan dari kotoran. Maka itu sudah berubah menjadi minuman yang najis, berarti haram hukumnya untuk diminum. Kemudian jenis minuman haram selanjutnya yaitu air yang bercampur racun atau tercemar racun.
Air yang bercampur dengan racun itu haram hukumnya untuk diminum. Karena air yang sudah tercampur dengan racun itu sangat membahayakan bagi tubuh. Selain itu juga dapat mematikan. Selanjutnya anak-anak, minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Minuman yang didapat dengan cara yang tidak halal itu hukumnya haram untuk diminum. Contoh, minuman yang diperoleh dari hasil mencuri atau menipu atau dari cara riba dan sebagainya. Demikianlah anak-anak jenis-jenis minuman haram. Kemudian selanjutnya, akibat mengkonsumsi minuman haram. Anak-anak, kita tadi sudah membahas mengenai pengertian, dalil, kemudian jenis-jenis minuman haram. Kenapa Allah melarang kita untuk mengkonsumsi minuman haram? Pasti di balik itu ada dampak atau akibat yang diberikan ketika kita mengkonsumsi minuman haram. Apa saja akibat itu? Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan murka dan azab dari Allah. Kemudian ketika kita mengkonsumsi minuman haram, maka hati kita akan menjadi tertutup karena tidak mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Selanjutnya, kita akan susah menerima ilmu kebenaran. Kemudian akibat selanjutnya, tidak akan ada keberkahan dalam diri kita ketika kita mengkonsumsi minuman haram. Akibat yang kelima, yaitu minuman haram dapat membentuk sifat-sifat syaitonia. Contohnya apa? Akan mudah menimbulkan sifat-sifat marah, sifat-sifat dengki, dan sebagainya. Kemudian akibat selanjutnya yaitu ibadah yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Anak-anak, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang meminum minuman yang haram, maka ibadah sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kemudian akibat yang terakhir yaitu badan kita menjadi tidak sehat dan kita mudah terserang penyakit. Anak-anak, banyak sekali dampak yang diakibatkan dari minuman haram, terutama bagi tubuh kita. Ketika kita mengkonsumsi minuman haram, 4 teguk saja itu akan menyebabkan darah kita naik, hipertensi, dan bisa menyebabkan serangan jantung dan penyakit stroke. Selain itu juga anak-anak, ketika kita mengkonsumsi minuman haram, ini akan menyebabkan penyakit otak. Otak kita akan menyusut dan menjadi kecil. Karena kita sudah mengetahui begitu besar akibat yang ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi minuman haram, maka hendaknya kita menjauhi minuman haram. Kemudian yang terakhir anak-anak, hikmah menjauhi minuman haram. Ketika Allah melarang kita untuk mengkonsumsi minuman haram, pasti di situ ada hikmah atau pelajaran yang dapat diambil. Apa saja itu? Yang pertama, berarti kita mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga,
dapat menjaga kesehatan akal dan tubuh kita. Kemudian hikmah yang keempat yaitu dapat menanamkan cinta kepada makanan dan minuman yang halal. Hikmah selanjutnya, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Demikianlah anak-anak, sekilas materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, untuk evaluasi pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas atau kalian mengerjakan tugas secara online melalui Google Formulir. Anak-anak, apabila ada materi yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan Bu Hani, bisa di grup atau secara pribadi, baik melalui via WA atau video call. Dan Ibu berpesan, kalian tetap semangat belajar meskipun dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.